Aku siapin nih. TWS ini monster. Ini enak TWS-nya nih. Jadi masih bisa denger kesana kemari. Ada ini mode TWS Sport ya. Ini namanya apa ya? Over ear. Jadi nggak ketutup kuping kita, lubang telinga kita. Jadi kayak gini dia. Ini nyangkut di daun telinga, nggak ngejepit, enak dipakai lama. Gitu guys. Oh ini karena ada debu makanya aku tadi. Kopi yang aman rumah biasanya dari jenis Arabica, beli jangan Robusta. Nah aku nggak tahu ini Arabica apa Robusta ini. Yang jelas aku beli di Indomaret. Tapi bukan poin kopi yang ini. Sekarang kan udah ada poin kopi yang kemasan itu kan. Yang kecil itu aku beli. Terus aku tambahin susu lagi. Sama aku tambahin whisky dikit. Dikit tapi cuma 2 tutup botol doang. Kopi dulu pertama kali karena dulu para penuntut ilmu mencari cara agar tetap terjaga ketika belajar, beli tidur di atas batu dan juga mencari minuman yang bikin mata melek. Iya, enggak maksudnya dari tumbuhan yang sama kayak beras itu kayak keheranan. Gimana orang zaman dulu itu kok bisa kepikiran itu padi dikuliti dulu kulitnya, dikupas, kemudian dikumpulin, habis itu dimasak. Kok bisa mereka kepikiran gitu loh aku. Kalau apel, mangga itu kan tinggal dimakan aja kan langsung ndak kalau enak ya lanjut, kalau ndak enak udah ndak usah kan. Gimana prosesnya itu? Seorang Kepren Thuram yang bapaknya pernah main di Juppret and Tikus Thuram yang udah main setahun lebih awal aja belum bisa nyetel sama Liga Italia. Kepren dari Liga Pertanian Prancis apalagi Henrique and Diouf. Sebenarnya ya tergantung. Kalau pemain itu memang bagus, ya bisa aja gitu. Cuman ada tipe-tipe pemain tertentu itu yang memang tidak cocok bermain di liga tertentu. Misalnya kayak McTominay, ya dia nggak cocok di Liga Inggris. Bukan Lukaku dulu sebelum di MU kan bagus ya. Siapa lagi ya? Sebaliknya ada juga yang nggak cocok di Liga Italia kayak siapa ya, Dennis Bergkamp, kayak Thierry Henry. Walaupun Thierry Henry itu sebenarnya nggak jelek kok ketika dia di Juve, cuman memang Del Piero lebih menonjol waktu itu. Anyway, Liga Prancis adalah liga yang tidak terlalu taktikal dibandingkan Liga Italia, sehingga ya menurutku wajar kalau jebolan Liga Prancis itu akan agak sulit langsung bersinar ke Liga Italia kecuali memang pemainnya sekelas Haaland. Kalau Haaland tuh mau main di mana aja dia pasti oke kok. Henrique Diop dari Liga Pertanian benar-benar buta Liga Italia tentu lebih susah adaptasi jadi maka ya. Cuma yang bikin waktu adaptasi itu tidak banyak. Ya 10.000 dari Bang Jai kasih faham kakak tiri. Pesan, ilalang-ilalang hasrat bergoyang di sawah senja. Berbisik tentang panen tubuh yang ranum dan basah kuyup. Ini lumayan ini. Yang ranum dan basah. Basah dan mendesah. Terima kasih. Aduh, ada-ada aja loh. Mbak Wer kok kreatif sekali. So, yang pertama yang membuat tuntutan itu karena price tag-nya. Kalau kita bayang dengan misalnya Aslani yang cuma 14 juta atau Bisek yang cuma 7 juta, sedangkan mereka kan 20 juta lebih. Sehingga ya otomatis tuntutan itu lebih ya ekspektasinya lebih tinggi. Tapi menurutku ya minimal mereka harus dapat 1 musim untuk beradaptasi. Kalau musim depan ndak bagus ya udah lepas.
Gitu sih menurut gua. Gila. Ini dah kalau ada cemilan aku susah berhentinya. Mending aku habisin aja sekalian. Belum lagi ada kacang. Aku tadi beli kacang sambil nyariin titipannya Om Bon. Kacang disco namanya. Di Bali itu ada kacang disco. Basically kacang yang dilapisi tepung tapi bentuknya tuh nggak beraturan. Iya, sama kayak teh beli katanya gara-gara ada potongan dedaunan yang sengaja masuk ke minuman kaisar. Nggak sengaja terjadi karena ketidaksengajaan ke kue Black Forest atau ketemunya permen karet. Ke kue aku nggak ngerti kok ketemunya permen karet. Kalau teh itu kan juga lumayan ya, itu harus dikeringkan dulu, baru diseduh, ya lumayan itu prosesnya. Nasi jadi beras masih simpel, beli gimana dengan papeda? Wah iya, iya bener loh. Iya, aduh. Kepren juga dibeli mahal beli, tapi jupretnya pada diam-diam aja. Penting jupret malah yang nggak sabaran. Nah, aku nggak ngerti ya. Tapi Kepren Turam kan lumayan dia performanya. Cuman musim ini kayaknya nggak terlalu bagus ya. Karena masih agak bagusan musim lalu ya. Btw beli jujur ya, beli Anda nyampur wes walaupun dikit kopi daripada minum kopi dalam jumlah tinggi makan. Bedo kalau cemilan di luar lebih suka kacang pistachio enak pecah. Iya. Inilah kurang ajarnya aku gitu. Aku tahu banget itu nggak boleh dan aku tobat. Habis ini tobat deh. Ini kebiasaan waktu di kapal. Jadi di kapal tuh aku gitu kalau formal night itu kan moto, wih itu 1000 foto itu dalam satu malam. Itu benar-benar membutuhkan energi dan jadi biar aku relax, kopi di sana ada yang namanya Irish Coffee. Wih, Irish Coffee itu enak banget. Cuma Irish Coffee kan mahal kan. Akhirnya supaya nggak beli terus aku beli bahannya, aku beli kopi, beli whisky, beli juga ini Baileys. Ya memang sebenarnya ada sih lagi campurannya tapi dengan itu aja udah dapet. Terima kasih sudah diingatkan. Enggak ini mungkin bulan depan lagi aku akan minum campuran kayak gini. Sekarang enggak lagi deh. Gitu. Breaking news tetangga Menser. Udah tadi. Konon kabarnya dulu penemu kopi itu memperkenalkan kambing yang makan tanaman kopi jadi hiperaktif. Hah? Terus dicobain makan buahnya dan ternyata membuat jadi lebih bersemangat, sering waktu jadi viral. Masuk akal sih sebenarnya. Tapi ingat nggak kayak kopi luwak itu kan itunya cuma ditelan aja biji kopi itu. Balikpapan hadir beli, saatnya ambil pucuk Genoa Inter 03. Wih. Susah kalau 03 bro. Aku sih yang penting Inter menang itu aja. Yang penting Napoli udah kalah. 10.000. Dari Bang J kasih Faham Kakak Tiri. Pesan, tubuh kita jadi ritual seduh. Malam pekat larut dalam cangkir desah yang berkeringat. Ini masuk. Si kasih paham Kakak Tiri ini memang nakal sekali. Ada nakalnya ini. Sambil kita nunggu pertandingan itu akan dimulai dalam 12 menit lagi kira-kira. Coba kita cari berita ya, Genoa versus Inter, Henrique. Oke, sudah. Oke, untuk kiper Inter itu mengincar Vicario dan Mario Gila untuk back. So Januari itu ini targetnya. Untuk Januari loh.
Jadi ada 3 target utama yang sangat diperhatikan, diobservasi, yaitu Mario Gila, Vicario, Guglielmo Vicario, dan Joel Ordonez. Wih, kalau bisa Joel Ordonez nih, aku sangat excited dengan Joel Ordonez. Kalau Mario Gila, menurutku gini, Mario Gila ini bagus dia. Tapi bagiku dia bukan yang elit sekelas kayak katakanlah sekelas Cannavaro gitu. Nah, sedangkan Ordonez ini kan pemain masih muda kan. Antara dia biasa aja atau bahkan justru jadi pemain yang bagus banget. Bagusnya itu kayak sekelas Bastoni gitu loh. Tapi kalau Mario Gila ya bagusnya bagus sekelas Acerbi gitu. Segitu aja sih kalau menurutku. Gitu menurutku. So, kalau aku harus pilih antara Ordonez atau Mario Gila, Ordonez. Cuman ya itu karena mainnya di klub Brugge kan kita nggak bisa tebak ini bagusnya tuh beneran yang bagus banget atau karena musuhnya itu aja. Ya, Dumfries ini sudah semakin pasti keluar dari Inter. Marco Palestra, aduh males banget berurusan dengan Atalanta, lebih baik enggak lah. Oke, kita akan siapkan ininya ya. Oh belum. Coba di video apakah sudah ada ininya, udah ada siaran. Nah ini dia. Oh pemain udah pemanasan coy. Aduh ada lagu lagi. Head to head Vitinha lawan Martinez. Golnya 1, Lautaro 7. Wih udah kayak gini Lautaro masih aja yang bilang jual. Ih coba pikir ini kelihatan gak? Nggak kelihatan. 13 pertandingan Vitinha, Lautaro 14. Dari 14 itu Lautaro nyetak 7 gol, berarti 1 gol setiap 2 pertandingan. Nah ini Morten Frenrup versus Barella. Barella 1 gol, ball recovery. Wih 83 loh dia. Duel yang dimenangkan juga 38, passing akurasi sama-sama 86. Tapi asisnya nggak diliatin nih. Barella itu banyak banget asisnya loh. Coba kita lihat. Barella, kalau nggak salah Barella itu 6 asis. Kalau nggak salah loh ya. Kita lihat Barella. Kita lihat apakah aku salah. Barella. Accept and continue. Tuh kan bener 5 asis 1 gol. Di Liga Champions 0, Coppa Italia 0. 5 asis 1 gol. So one of the best midfielder sekarang. Coba McTominay, gimana McTominay? Coba kita lihat. Scott McTominay 2 gol 2 asis Serie A. Kok tumben dikit? 3 gol di Liga Champions. Oke. Statue Stellancu. Ini kok kenapa sih kok beda ini?